Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya banggakan dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan bisnis. Nah, sekarang yang paling menunjang dalam kehidupan kita ini adalah orang-orang yang bisnis. Kita bisa melihat bagaimana perputaran ekonomi luar biasa sekali. Ini yang mengarahkan tentunya orang-orang yang punya jiwa-jiwa pembisnis. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya ingin membahas masalah itu. Sekarang saya bersama dengan Pak Akbar. Nah, kita berbincang-bincang masalah bisnis, bagaimana bisnis yang benar agar kedepannya kita menjadi orang-orang yang sukses sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita. Kalau teman-teman ingin punya cita-cita untuk menjadi pembisnis, tentunya dibutuhkan keseriusan hati, kemudian harus punya keberanian, kemudian berani menghadapi tantangan, kemudian rela berkorban. Nah, orang bisnis sekarang ini tentunya mereka banyak berkorban, banyak uang yang mereka keluarkan tidak lain untuk mencapai apa yang menjadi kesuksesannya. Mungkin itu saja sebagai bahan singkat. Saya pada kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada Pak Akbar. Silakan Pak Akbar. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Daryanto yang sudah mengundang kita ya. Jadi di sini sedikit kita akan bahas masalah bisnis di era revolusi industri. Kita sudah masuk di revolusi industri 5.0 ya, society 5.0, di mana perputaran ekonomi semakin meningkat, artinya bahwa konsumen itu semakin banyak gitu. Dalam artian yang membeli semua produk itu semakin banyak. Tentunya itu semua memerlukan suatu produk yang banyak sekali pula ya untuk kita perjualbelikan. Nah, kalau kita lihat di revolusi industri ini bahwa konsumen itu lebih kepada membeli sesuatu yang cepat saji atau guna itu ya. Maka diperlukan berbagai macam produk di situ. Nah, kita lihat bahwa bisnis yang semakin menunjang saat ini, khususnya ada di Bima, khususnya itu bisnis yang paling menunjang adalah bisnis makanan, semakin meningkat ya. Dimana kita lihat di sekitaran jalan, di sekitaran Bima ini itu sudah banyak warung-warung kopi, kemudian kafe-kafe yang menjual bahan makanan seperti saji misalnya. Nah, maka prospek ke depannya itu kita bisa melihat bahwa bisnis yang paling menunjang itu adalah makanan itu. Ya, itu makanan yang paling menunjang ke depannya itu. Maka bisa kita lihat kita sebagai pemuda supaya bisa meningkatkan jiwa bisnisnya gitu. Karena memang ketika negara itu mempunyai pengusaha yang banyak, maka pengusaha itu negara itu akan maju. Maka Indonesia ini bisa maju apabila banyak pengusaha-pengusaha muda khususnya yang bisa dibangkitkan atau ditingkatkan lagi ke depannya gitu kira-kira. Ya, terima kasih ya Pak Akbar. Jadi ada dua poin penting yang perlu kita bahas pada kesempatan ini melalui ungkapan daripada Pak Akbar tadi. Pertama adalah bagaimana perlu dikerahkan pemuda-pemuda untuk mau berwirausaha. Nah, yang kedua tadi beliau bilang juga ada usaha makanan. Nah, ini yang perlu saya tanya. Kenapa harus pemuda-pemuda yang harus berwirausaha Pak? Bisa dijawab Pak? Ya, bisa. Jadi kenapa pemuda ini ya? Karena memang pemuda ini mempunyai jiwa muda, semangatnya tinggi dibanding orang tua. Karena memang saat ini kan yang lebih semangat itu ada muda ya. Yang banyak main TikTok itu ada muda, main Facebook itu ada muda. Tentunya mempunyai potensi di situ untuk mengembangkan bisnis. Berbeda dengan orang tua kita kan sibuk misalnya kerja di tempat lain gitu. Tapi anak muda ini mempunyai passion di situ. Media sosial itu bisa digunakan untuk mengembangkan usaha-usaha ya, pemuda itu. Oh iya, terima kasih. Jadi apa yang perlu Bapak tawarkan untuk anak-anak muda, generasi muda ini dalam berwirausaha? Mungkin ada konsep dari Bapak sehingga anak muda ini bisa mengambil rujukan itu untuk bisa berusaha. Misalnya kita bisa melihat bahwa dengan berbagai macam konsep ya,
yang telah dihadirkan oleh pemerintah, misalnya itu bahwa pemerintah lewat menteri UMKM itu Bang Sandiaga Uno itu menawarkan bahwa ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19 ini itu ada tawaran oleh beliau itu bahwa kita bisa meningkatkan perekonomian itu masyarakat itu lewat ekonomi kreatif. Nah, kita manfaatkan barang-barang misalnya yang bekas itu untuk digunakan untuk membuat produk-produk itu kata Bang Sandiaga Uno. Jadi bisa kita lihat bahwa anak muda itu bisa ya arah ke situ. Ekonomi kreatif misalnya itu membuat produk-produk yang sederhana untuk dijual, misalnya kita menggunakan membuat makanan lewat pisang itu mengukir pisang itu kan, singkong, keripik sebagainya itu untuk apa, untuk digunakan untuk menggunakan membuat produk itu yang saya lihat lewat masukan pemerintah itu untuk anak muda ya. Jadi sektor ekonomi sekarang bangga perlu ditekankan pada anak muda ya. Jadi sekarang ini Pak kita lihat rasa jiwa semangat dan jiwa juang pemuda-pemuda sekarang itu agak kurang. Terlihat pada mereka yang keasikan terhadap permainan. Nah ini membuat semangat untuk berusaha itu terhalang karena mereka suka bermain itu. Nah, bagaimana untuk solusi ini agar mereka bisa diarahkan untuk mau usaha? Kalau kita lihat bahwa memang anak muda saat ini itu lebih condong ke penggunaan media sosial, misalnya Facebook, IG dan TikTok seperti itu. Sebenarnya ini semua juga menjadi peluang besar bagi pemuda bahwa kita gunakan itu semua, misalnya kita buat misalnya konten-konten lucu ya, kreatif itu kita gunakan itu karena memang pendapatan juga itu bisa dilihat di media sosial. Semakin banyak video yang kita upload di YouTube misalnya itu, atau kita jadi YouTuber itu sangat banyak sekali hasil yang kita dapatkan itu. Nah, disitulah juga bisa dilihat apa itu bisa juga dilihat di sini bagaimana membuat video-video kreatif itu, konten-konten bermanfaat, misalnya konten pendidikan yang kita buat pendidikan, film tentang pendidikan, film singkat itu bisa juga untuk anak muda yang gemar di media sosial misalnya itu, supaya apa? Supaya hobi ini bisa menjadi uang juga, bisa menjadi peluang untuk anak muda supaya bisa memanfaatkan keadaan yang ada itu. Kira-kira begitu. Terima kasih ya Bapak. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk mungkin motivasi untuk anak-anak muda nanti ke depannya. Baik, sedikit kata-kata motivasi saya untuk anak muda di luar sana yang kebingungan ataupun yang sudah terlena dengan dunianya itu ya. Jadi untuk anak muda saat ini yang dimanapun tempatnya, kita gunakan media sosial itu untuk sebaik mungkinnya untuk manfaat kita ke depannya. Misalnya kita membuat video-video yang unik, video-video edukasi untuk anak muda yang lainnya itu, adapun bagi adik-adik kita itu misalnya kita buat video tentang pendidikan itu kita upload di YouTube sebagai itu bisa menjadi lahan kita untuk bisnis selain itu sebagai edukasi untuk adik-adik kita. Jadi jangan pernah patah semangat untuk anak muda, tetap berinovasi, berkreatif sebaik mungkin itu pesan saya. Iya. Terima kasih pada Pak Akbar. Mungkin itu saja diskusi singkat kita pada kesempatan ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih Pak Akbar ya. Sama-sama Pak De. Ya. Kasih. Selamat. Selamat. Apa judul untuk Aduh, kali. Selamat sore aja. Oh iya, selamat sore. Belum beda ya? Salam langsung ini dulu perkenalan. Coba. KB 1, 2, 3, kamera roll action.